Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin wanita hamil, pasti ujung-ujungnya adalah persalinan ya, melahirkan. Nah selama ini mungkin kita kenal dua nih, ada yang normal, ada yang sesar. Nah kalau Anda sering ngecek gitu ya di media sosial, belakangan ini yang lagi happening, trending, viral adalah melahirkan dengan teknik EREX yang katanya ini jauh lebih nyaman. Nah sebenarnya apa itu melahirkan dengan teknik EREX? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu persalinan nyaman dengan teknik EREX. Nah kalau ngomongin tentang wanita hamil ya pemirsa ya, apalagi untuk yang baru pertama kali, mungkin Anda sekarang lagi hamil nih pemirsa. Dan untuk yang pertama kali, sering nggak Anda mengalami kayak stres, aduh nanti gimana yang lahirnya, nanti gimana ya bayinya ini calon bayinya janinnya sehat atau enggak ya. Nah pasti banyak yang mengalami stres. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih, fun fact atasi stres saat hamil. Kita lihat yang pertama pemirsa. Cukup tidur dan berkualitas. Nah kalau ngomongin tentang tidur, tentang istirahat, ini menjadi hal yang sangat penting ya, terutama untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil ini kan bebannya juga double gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang jam istirahat, jam tidur. Ini penting banget untuk mendapatkan jam tidur atau jam istirahat yang tepat dan sesuai dan pastinya berkualitas untuk mericas lagi energi. Energi ini tidak hanya untuk fisiknya ya, tapi juga untuk mentalnya. Jadi ini bisa dilakukan untuk mengatasi stres saat hamil. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Mandi dengan air hangat. Nah, siapa dari Anda yang ngerasa nih ya, kalau pas lagi mandi, apalagi mandinya dengan air hangat itu kayak ada relax gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang bisa dirasakan ketika lagi hamil, lagi stres, tiba-tiba kita masuk ke kamar mandi gitu ya. Cus gitu. Nah, kena tumpahan air hangat ini membuat badan kita ini menjadi hangat, menjadi relax, dan pastinya bisa rilis the stress gitu. Jadi coba deh, kalau Anda lagi hamil, lagi kepikiran ini itu segala macam, coba Anda mandi dulu dengan air hangat dan rasakan sensasi bedanya gitu ya. Oke, kita lanjut poin selanjutnya pemirsa. Dengarkan musik favorit. Nah ini juga menjadi sangat penting ya, karena ini bisa untuk membuat pikiran kita ini jadi mindful gitu ya, jadi peaceful juga seperti itu. Jadi kalau mungkin kita suka dengan lagu-lagu yang agak slow down gitu ya, bukan lagu yang terlalu upbeat atau yang malah melo-melo gitu ya, coba Anda dengarkan lagu-lagu favorit Anda yang memang bisa memboost up lagi semangat Anda supaya Anda tidak stres kelamaan ketika hamil ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Relaksasi seperti yoga atau meditasi, ternyata ini punya dampak yang besar sekali kalau kita lagi ngomongin orang yang stres. Tidak hanya hamil aja sebenarnya, tapi kalau untuk khusus wanita hamil ini menjadi yang baik sekali ya, apalagi untuk latihan pernapasannya. Ini bisa membantu Anda untuk proses persalinan yang jauh lebih lancar. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Minta bantuan orang lain. Nah ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Ini kan namanya wanita hamil, ini anaknya bukan anaknya si perempuan aja ya. Ini anaknya si calon ayahnya, dan ini akan menjadi bagian dari keluarga. Jadi tidak ada salahnya ketika Anda lagi stres, aduh pusing mau ngapain gitu ya. Anda bisa konsultasi ke pasangan Anda, ke keluarga Anda, atau ke teman-teman sahabat Anda yang sudah pernah hamil duluan gitu ya. Jadi Anda sharing pengalaman sama mereka supaya tidak stres. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres saat hamil, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, gimana caranya mengatasi stres saat hamil. Mungkin banyak yang, aduh hamil ini bakal sehat nggak ya saya, janin saya segala macam. Pasti banyak kepikiran lah ya, untuk apalagi untuk yang baru pertama kali. Nah untuk membahas gimana sih cara mengatasi stres saat hamil, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gabriela Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Gaby, apa kabar? Kita ketemu lagi nih. Iya, selamat pagi semuanya. Semua sehat ya? Sehat selalu dok, seperti Dr. Gaby juga hari ini sehat ya dok ya, amin. Oke dok, hari ini kita akan membahas dok bagaimana kemudian ada, bukan ada ya, mungkin banyak gitu ya wanita hamil yang stres, apalagi untuk yang baru pertama kali gitu. Nah gimana caranya mengatasi stres saat hamil? Yang pertama adalah cukup tidur dan pastikan tidurnya berkualitas. Seberapa jauh dampak dari cukup waktu atau durasi tidur dan kualitas tidur ini bisa mempengaruhi stres atau tidaknya seseorang ketika hamil dok?
Oke, jadi ketika kita tidur itu tubuh itu beristirahat, otak juga beristirahat. Nah, ketika otak beristirahat, tentu kita juga bisa lebih menangani stres yang muncul nih ketika kita di pagi hari sampai siang hari gitu. Nah, makanya kenapa penting banget kita beristirahat dengan cukup. Biasanya sih 7 sampai 9 jam sudah cukup. Cuman biasanya memang mungkin kalau misalnya yang sudah pernah mengalami hamil gitu, memang rata-rata karena beban yang dirasakan juga agak berat ya. Biasanya memang agak sering mengantuk nih di pagi hari, siang hari. Makanya mungkin kalau misalnya pagi hari, siang harinya udah tidur, sore atau malam harinya mungkin agak susah tidur. Nah, makanya biasanya mungkin dijaga aja, jangan sampai terlalu lama nih di pagi atau siang hari tidurnya, sehingga nanti di malam hari bisa mendapatkan tidur yang cukup gitu. Oke, Dokter Gaby, ini kan kebetulan saya laki-laki tidak hamil dan tidak akan pernah hamil gitu ya, Dok ya. Iya. Enggak, maksudnya ketika wanita hamil itu kan ada sesuatu yang mungkin, apalagi untuk pertama kali ini, Dok ya, ada sesuatu yang belendung nggak bahasnya gitu ya di perutnya gitu. Nah, itu sebenarnya ketika mereka beristirahat, entah hanya rebahan aja atau tidur gitu ya, memang waktunya untuk tidur, ini mereka merasa ada sesuatu yang beda sehingga akhirnya dalam pikirannya mereka ada sesuatu yang aneh gitu ya, apalagi sampai kepikiran nanti sehat atau enggak segala macam. Ini sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih dengan sesuatu yang baru yang ada di perutnya mereka, sehingga ketika mau tidur takut salah, takut kegencet segala macam. Ini bisa berpengaruh ke pikiran mereka nggak sih, Dok? Oh iya, betul banget. Jadi memang kadang-kadang karena ada sesuatu yang baru yang berubah dalam tubuhnya ya, pasti ada rasa nggak nyaman. Terus sudah gitu kan, yang namanya ibu-ibu gitu baru ya, pasti akan berpikir, aduh ini salah nggak ya, itu salah nggak ya, itu bener nggak gitu, kayak gitu ya. Jadi mungkin memang yang jelas kita harus cari informasi sebanyak mungkin dari situs-situs yang terpercaya, atau mungkin teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi kita nggak takut nih gitu ngejalanin kehamilan. Terus juga memang posisi juga penting tuh, nggak boleh tidur di posisi terlentang, biasanya harus di posisi miring nih gitu. Itu jadi supaya aliran darah ke janinnya juga bagus gitu. Jadi tidak asal tidur gitu ya, tapi posisi juga menentukan. Iya. Seperti itu ya. Oke, Dok, kita lanjut. Betul. Posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi. Kayak di kelas dulu ya, Dok ya. Oke, Dok. Kita lanjut poin yang kedua, Dok. Mandi dengan air hangat. Sebenarnya ada efek secara psikologisnya nggak sih ketika kita lagi stres, terutama untuk wanita hamil, mandi dengan air hangat? Yang dirasakan apa? Rileks karena air hangatnya atau seperti apa sih, Dok? Oke, kalau untuk mandi dengan air hangat sendiri mungkin memang tergantung dari kebiasaan juga sih ya. Kalau misalnya memang udah biasa sebelum hamil mandi dengan air hangat itu rasanya nyaman, enak gitu ya. Mungkin memang pada saat kehamilan juga pasti akan lebih terasa nyaman lagi gitu ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya memang tadinya biasanya mandinya senengnya pakai air dingin gitu ya, dikasih air hangat kan bingung gitu jadinya ya. Masa nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya mandi air hangatnya juga sambil mungkin diusap atau mungkin sambil dipijat gitu sama pasangan gitu, wah itu enak banget deh kayaknya gitu. Terus tapi memang balik lagi bahwa nggak boleh terlalu panas nih airnya gitu, karena memang itu akan berpengaruh juga kepada kehamilannya kan gitu. Atau mungkin dengan sauna gitu, itu juga nggak boleh sih sebenarnya. Gitu. Oke, asalkan suhunya terkontrol ya, Dok ya, tidak terlalu panas juga gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang selanjutnya. Mendengarkan musik favorit bagaimana, Dok, dampak ke psikologisnya wanita hamil? Oke, kalau musik favorit sendiri sebenarnya mungkin gini, banyak penelitian dulu tuh yang meneliti bahwa musik klasik itu bisa mencerdaskan anak dalam kandungan nih katanya. Betul, gitu betul. Ya. Tapi pada intinya sih mungkin kalau misalnya memang mendengarkan musik itu bisa merelaksasi si ibu, tentu itu akan berpengaruh sekali pada si janinnya. Jadi memang kadang-kadang memang tergantung preferensinya si ibu nih gitu. Kalau misalnya ibunya nyaman dengan musik klasik atau musik kayak yang apa ya, yang buat lalebay gitu ya, buat tidur, nina bobo kayak gitu. Nah itu mungkin memang bagus juga buat bayinya, supaya bayinya juga ngerasa rileks, aman, dicintain kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang musiknya terlalu merangsang kayak musik hardcore gitu kan, ya nanti loncat-loncat di dalam situ. Gitu. Aduh, kok saya jadi bayangin nih, Dok, bayinya loncat-loncat dalam rahimnya ya.
Enggak, tapi gini dok. Bisa konser nanti. Oke, berarti sebenarnya kan tadi dokter Gaby kan sempat menyebut juga nih, maksudnya mendengarkan musik klasik kan katanya dulu ya, ini anaknya bisa pinter, tingkat intelijensinya bisa naik segala macam. Sebenarnya tergantung preferensi ibunya karena suka dan akhirnya psikisnya jadi baik gitu, atau secara tidak langsung atau langsung ada dampaknya nggak sih dok? Ya, kalau musik klasik itu kan memang ritmis ya dia apa ya, iramanya gitu ya. Jadi memang itu bisa membawa ketenangan gitu loh dalam dirinya si ibu, dan otomatis ketika ibunya tenang, ya janinnya juga tenang, rileks gitu. Jadi memang itu akan membawa ketenangan sih sebenarnya. Jadi ketika dia menjalani kehamilan, kemudian juga menjalani dalam masa pertumbuhan dalam kandungan, tentu itu akan sangat membantu ya ketika kita bisa tenang dan rileks gitu. Oke. Ketenangan itu yang dibutuhkan ya sebenarnya ya, supaya tetap rileks. Oke dok, selanjutnya adalah, nah ini baru dibahas nih, relaksasi. Mungkin seperti yoga, meditasi, latihan pernapasan ini juga penting dok. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya ketika relaksasi yoga itu kita ngerasa bahwa ada yang mendukung kita gitu ya. Karena relaksasi sama yoga itu biasanya rata-rata kan dalam satu kelas atau mungkin berbarengan dilakukan gitu. Jadi memang itu akan ngerasa bahwa tidak sendiri nih kita hamil gitu misalnya ya. Jadi ada teman-temannya juga gitu. Terus udah gitu ada yang mendukung juga, ada suami, ada keluarga gitu. Jadi memang perasaan itu sebenarnya yang sangat penting. Jadi kita bisa menghadapi apapun ketika kita bersama-sama nih gitu. Oke ya. Jadi relax dengan cara yoga, meditasi, latihan pernapasan ini juga menjadi sangat penting. Yang terakhir dok, minta bantuan orang lain. Nah ini kan anaknya anak bersama ya dok ya. Bukan anaknya si perempuan aja, anaknya calon ayahnya, menjadi anggota keluarga gitu. Nah apa sih pentingnya ketika kita udah kayak aduh aku udah give up nih, udah nggak tahu lagi harus ngapain, terlalu stres menghadapi kehamilan ini gitu. Ketika kita meminta bantuan orang lain, ini dampak ke si wanita hamilnya seperti apa sih dok? Oke, ketika kita minta bantuan pada orang lain ya, berarti kan kita yakin bahwa orang lain itu akan ada bersama kita gitu ya. Nah, ketika kita merasa bahwa ada yang memperhatikan, ada yang mendukung, tentu itu akan membuat kita merasa lebih nyaman dan lebih kuat gitu. Walaupun sebenarnya situasinya mungkin sama-sama aja ya, tapi feeling itu gitu, jadi perasaan itu bahwa ada yang mendorong di belakang, ada yang mendukung gitu, itu akan membuat segalanya jadi berbeda gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya buat suami gitu, kalau ada sedikit perubahan emosional dari istri-istrinya, harap maklumi saja gitu ya. Gitu. Jadi memang mungkin sedikit nggak sabaran misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin memang harus benar-benar sebagai support system itu harus lebih paham lah gitu. Oke, jadi kalau Anda nih ya pasangan suami istri yang baru saja hamil ya, istrinya di kehamilan pertama terus istrinya uring-uringan, jangan malah tambah uring-uringan juga ya, gitu ya, karena Anda juga harus tahu gitu. Iya betul. Oke, jadi kehamilan ini tidak hanya berfokus pada perempuannya tapi juga laki-lakinya juga. Baik, terima kasih Dokter Gaby sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga teman-teman di luar sana yang sedang hamil, apalagi kehamilan pertama, bisa terus semangat, berbahagia gitu ya. Jangan stres-stres karena ini bisa berpengaruh ke kesehatan janin atau calon bayinya. Terima kasih Dokter Gaby, sehat selalu, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, persalinan nyaman dengan teknik ERAX. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Nah, telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ivan Maurits Sondak, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Ivan, apa kabar? Kita ketemu lagi, Dok. Halo, selamat pagi Mas.
Baik, apa kabar Mas Raden? Kabar baik juga, terima kasih Dokter Ivan. Ini selalu ceria ya kalau bertemu dengan Dokter Ivan ini. Oke. Harus, itu Iya, harus. iya, smiley face gitu. Jadi kalau ketemu ibu-ibu yang lagi hamil atau mau melahirkan harus happy ya kalau ngelihat mukanya Dokter Ivan. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar persalinan gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang ereksinya sendiri yang sebagai topik kita hari ini, sebenarnya gini, kenapa sih akhirnya banyak sekali wanita hamil yang takut gitu untuk melakukan proses persalinan? Kan banyak orang yang bilang, oh ini antara hidup dan mati seseorang gitu. Kenapa akhirnya banyak yang akhirnya takut gitu, Dok? Ya, betul. Jadi karena mungkin banyak juga ibu-ibu yang suka mendengar atau melihat cerita-cerita yang mungkin frasenya atau penyampaiannya salah ya. Iya. Jadi mereka telah tercatat begitu atau terekam di dalam alam bawah sadarnya itu bahwa persalinan itu begini. Jadi sebelum memulai persalinan mereka udah takut tuh. Nah. Oke, jadi sebelum memulai persalinannya gitu. mereka udah takut duluan karena stigma ya, pandangan yang mengerikan yang disampaikan oleh orang-orang sebelumnya. Padahal kan tidak semuanya terjadi seperti itu gitu ya, Dok ya. Nah, sebelum akhirnya ereksi ini menjadi trending, viral gitu ya, Dok ya. Sebenarnya proses persalinan ini ada berapa, Dok? Maksudnya kan yang kita tahu hanya kalau kita orang awam normal dan sesar. Apakah dua itu saja atau sebenarnya ada yang lain juga selain ini, Dok, sebelum ereksi ini sendiri? Ya, untuk persalinan memang ada secara umum ada dua ya, lahir secara pervaginam atau normal yang biasa kita sering bilang, ada juga dengan sesar. Nah, beberapa misalnya buat lahir, kalau buat ereksi ini kan biasanya untuk yang sesar ya. Kalau misalnya untuk pervaginam mungkin banyak variasinya. Variasi ini tujuannya sebenarnya supaya ibu merasa nyaman dan minimal nyeri. Nah, itu ada banyak tuh misalnya dengan intratekal labor anestesi. Jadi waktu proses kelahirannya dia tidak merasa sakit, diberikan disuntik atau misalnya obat anestesi gitu. Jadi dia nggak ngerasa tuh mulusnya. Gitu. Kemudian yang lain mungkin sebenarnya kalau misalnya kita lihat atau browsing sendiri, kalau di luar negeri banyak variasinya. Ada yang sampai menggunakan gas atau ada yang menggunakan waterbird gitu, tapi nggak semua ini bisa diadopsi di Indonesia. Gitu. Kayak waterbird waktu sempat ada yang melakukan, cuma memang itu harus benar-benar sangat hati-hati ya waktu kita melakukannya. Jadi di Indonesia untuk saat ini tidak dianjurkan lagi. Nah, kemudian ada juga yang metode misalnya hypnobird atau afirmasi positif ya. Mungkin kalau kita suka bilang hipnotis orang suka takut, tapi kalau misalnya dengan afirmasi itu yang berhubungan dengan yang tadi. Betul. Jadi yang terekam di pikiran kita itu yang akan kita rasakan nanti. Jadi begitu kita dari hamil muda kita sudah melakukan afirmasi positif, kita menerima yang positif aja yang kita masukin. Kalau misalnya kita mendengar dari orang lain, oh melahirkan tuh sakit, nah itu udah langsung istilahnya harus di-erase di dalam pikiran kita. Betul. Gitu. Jadi tergantung inputnya seperti apa ya, insight yang didapatkan dari orang-orang sekitar gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, akhirnya dari beberapa teknik persalinan tadi, Dok, sebenarnya kenapa akhirnya orang bisa atau harus memilih salah satunya? Karena mungkin dari faktor kondisi kesehatannya atau riwayat penyakit yang pernah dialaminya atau seperti apa sih, Dok? Ya, kalau misalnya secara normal dan sesar, yang utama adalah indikasi ya. Indikasi ini mungkin ada yang absolut, misalnya, oh ini nggak bisa nih lahir normal nih, karena dia posisinya plasentanya di bawah akan perdarahan. Ada juga memang mungkin yang tidak absolut, tapi beresikonya tinggi untuk lahir normal. Misalnya dengan lahir sungsang gitu. Kalau misalnya dulu tuh banyak kita melakukan persalinan dengan sungsang, mungkin it's okay. Untuk sekarang juga nggak masalah sebenarnya kalau untuk sungsang, tapi harus dilihat resiko-resikonya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga yang mungkin permintaan untuk melahirkannya berdasarkan indikasi sosial atau permintaan sendiri, kan suka banyak tuh, oh dok saya mau
lahirnya begini karena ya itu mungkin dia lihat di media sosial, di teman-temannya lahirannya tuh seperti ini gitu. Tapi ada baiknya para moms konsultasi dulu dengan dokternya kandungan. Nggak, kalau misalnya mungkin tidak harus disesar. Nah, jadi bisa dilakukan secara pervaginam atau normal gitu. Oke, dok, kan mungkin sering ya kita mendengar kayak mungkin untuk yang sesar ini dok, aku mau lahirnya ini di tanggal cantik dok, tanggal 11 bulan 11 gitu ya. Udah kayak belanja nasional aja dok ya, 11 gitu ya. Tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Nah, semisal gitu dok. Nah, ini sebenarnya kalau di ngomongin plus minusnya gitu ya dok ya, antara normal dan sesar yang katanya bisa customize lahirnya, plus minusnya ini gimana sih dok? Ada nggak plus minus dari normal maupun sesar ini dok? Ya, memang kalau misalnya plus minusnya, memang kalau misalnya pada saat kita normal, kita nggak tahu kapan akan melahirkannya ya. Hanya dedek bayinya dan yang di atas yang tahu gitu istilahnya. Tapi ada range-nya sekitar usia 30 sampai 40 minggu, 40 minggu lebih sedikit, maksimal 41, dia udah harus lahirkan. Nah, mungkin kalau misalnya pada yang ingin normal, yang mungkin udah lewat waktu atau bayinya besar, bisa dilakukan induksi. Kalau induksi itu bisa dijadwalkan ya kapan ya, kalau memang ada indikasinya. Tapi memang tetap ada range-nya, waktunya kapan kita akan melakukan induksi atau lahir normal. Kalau misalnya sesar memang bisa terjadwal, tapi memang harus dalam range waktunya itu gitu. Tidak boleh keluar dari range usia kehamilannya. Jangan terlalu cepat, istilahnya masih prematur, belum mateng, udah dilahirin tuh nggak boleh juga gitu. Gara-gara cuma tanggal cantik ya dok ya. Betul. Oke. Dok, itu kan tadi kita sudah bahas tentang normal, sesar yang mungkin untuk orang awam itu sudah lumayan familiar lah seperti itu ya. Nah, ini yang juga lumayan booming kalau kita searching kayak di YouTube segala macam, tuh banyak banget orang ngebahas tentang ERAX gitu kan ya, persalinan dengan teknik ERAX segala macam. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan persalinan dengan teknik ERAX ini seperti apa sih dok? Iya betul, jadi persalinan ini, ERAX ini kalau misalnya kepanjangannya Enhanced Recovery After Cesarean Section atau Surgery. Teknik operasi sesar dengan pemulihan yang cepat. Artinya biasanya kalau misalnya setelah sesar ibunya akan mobilisasi 24 jam ya. Tapi kalau dengan sesar ini kurang dari 4 jam, bahkan 1 jaman pun ada yang sudah bisa jalan, duduk gitu. Dan dalam proses istilahnya sesarnya ini juga lebih nyaman ibunya, karena kadang-kadang mual muntah, puasanya akan minimal, atau biasanya range waktu dari kita minum terakhir itu jaraknya hanya 2 jam aja, jadi sama aja kayak nggak puasa ya kalau misalnya cuma 2 jam ya. Nah, dan juga insidence buat mual atau muntahnya pada saat operasi itu sangat berkurang gitu. Ibunya juga karena mungkin dia nggak puasa, ada intake makanan atau kalori sebelum operasi. Nah, dia bisa merasa lebih nyaman dan happy gitu ya. Orang Indonesia kan biasanya kalau istilahnya kadar gulanya tinggi atau habis makan atau minum kan dia suka happy. Betul. Gitu. Oke, berarti secara tidak langsung ERAX ini seperti sesar, cuman plus-plus gitu ya dok ya, atau gimana sih? Iya betul, seperti sesar, tapi dia menggunakan beberapa protokol yang bisa menunjang istilahnya, menunjang proses operasi, bahkan mungkin sebelum operasi ya. Jadi dia ada pre-operasi, operasi sama setelah operasi. Nah, sehingga membuat ibunya lebih nyaman, dan juga setelah operasi nyerinya pasti akan berbeda, akan lebih minimal setelah operasi. Pada saat jalan tuh biasanya kan dia suka takut nih, loh dok ini kok udah bisa jalan, obat biusnya itu sedikit ya dok. Padahal sebenarnya kalau ERAX ini menggunakan obat nyeri yang lebih long acting ya, jadi pada saat dia jalan dia tidak merasakan nyeri gitu.
sebenarnya masih bekerja, cuman dia tidak merasakan nyeri gitu ya dok ya. Bukannya cuma Iya, sedikit betul. obat biusnya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Yang akhirnya membuat teknik RX ini booming beberapa waktu belakangan ini apa sih dok? Apakah karena proses recovery-nya yang jauh lebih cepat atau seperti apa sih dok? Iya, betul. Memang yang kalau sebenarnya RX ini di Indonesia mungkin sekitar 2 tahunan ya, bisa baru mulai dilakukan gitu. Kalau booming mungkin beberapa bulan terakhir ini. Nah, sebenarnya yang membuat amaze orang-orang, wah kaget itu karena dia bisa jalan cepat gitu, dengan nyeri yang minimal, dan juga prosesnya dia akan lebih nyaman gitu pada saat operasi. Kan kalau misalnya orang masuk rumah sakit atau masuk kamar operasi pasti udah takut duluan ya. Padahal sebenarnya tidak terlalu semenyeramkan itu gitu. Bahkan kadang-kadang kita dengerin lagu juga pada saat operasi. Oh gitu. Oke. Berarti ini adalah sesuatu yang mungkin karena booming viral ini menjadi satu teknik yang mulai digandrungi, mulai diminati oleh banyak ibu-ibu hamil atau gimana sih dok kalau melihat trennya sekarang ini? Ya, memang dilihat dari posisi secara medisnya ini merupakan suatu yang baik karena dia yang nyaman, minimal rasa nyeri. Pasti orang-orang atau moms yang mungkin telah ada indikasinya untuk melakukan sesar akan lebih baik menggunakan teknik ini. Oke, nah mungkin kalau tadi kan kita sudah ngebahas plus minusnya yang sesar sama yang normal. Mungkin yang teknik RX ini sebenarnya plus semuanya atau ada minusnya juga gitu, atau ada yang harus ada catatannya lah gitu ya untuk mereka-mereka yang mau menjalani proses persalinan dengan teknik RX. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangkesehatan.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, persalinan nyaman dengan teknik RX. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangkesehatan.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Maurits Sondag SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Ivan, kita lanjut lagi dok. Ini kan tadi ya sempat ya di break di break tadi kita ngobrol nih dok. Ternyata banyak banget pasiennya Dr. Ivan yang datang ke rumah sakit tuh cuk, dok aku mau ngelahirin dengan RX dok gitu ya. Banyak banget karena boomingnya itu, viralnya itu seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, ketika mereka sudah datang gitu ya, mereka tahu nggak sih RX itu seperti apa, dampaknya seperti apa segala macam, atau udah tahu ngelotok atau baru on the surface-nya aja di permukaannya gitu. Nah, kita mau ngomongin juga, kalau tadi kita ngomongin plus minusnya normal dan sesar, kalau untuk RX sendiri ini kenapa akhirnya banyak peminat? Karena banyak plusnya atau tidak ada minusnya sama sekali atau gimana sih dok? Ya, jadi kalau tentang RX ini memang segala sesuatu ada plus minusnya ya. Kalau misalnya RX ini operasinya memang harus dilakukan dengan relatif cepat dan tanpa penyulit gitu. Jadi kalau misalnya operasinya dinilai oleh dokter kandungannya, operasi sesar dengan penyulit atau dengan dokter anestesinya, oh ini ada penyulit nih. Nah, makanya itu tidak bisa dilakukan teknik RX. Contohnya misalnya hamil dengan mungkin dia ada rencana untuk mengangkat miom pada saat hamil, atau mungkin ada plasenta akreta, plasentanya lengket dan operasinya lebih lama dari biasanya gitu. Ini tidak bisa untuk dilakukan dengan metode RX karena RX seperti tadi, jadi durasinya harus dilakukan dengan lebih cepat gitu. Oke, berarti kalau melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Ivan barusan, sebenarnya ada nggak sih kondisi yang boleh dan tidak boleh gitu ketika orang mau melakukan persalinan dengan RX, dok? Ya, itu pertama tergantung indikasi dan penyulitnya aja yang harus kita lihat nih. Okay. Misalnya bekas sesar yang mungkin lebih dari 3 kali atau 4 kan itu ada juga ya. Atau mungkin misalnya dengan riwayat operasi sesar yang dia baru mau sesar yang kedua nih, tapi
sebelumnya tuh katanya ada perlengketan pada saat operasinya gitu. Nah itu tidak boleh dilakukan metode ERAX karena yang kita takutkan operasinya berlangsung dengan cukup lama dan istilahnya pada saat efek dari pembiusan udah habis gitu ya. Oke. Gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sati. Aku bacakan DM-nya ya dok ya. Ini dari, sebentar. Oke, dari Ibu Jayanti. Dok, apa wanita hamil dengan riwayat DM dan BMI di atas standar boleh melakukan persalinan ERAX? Terima kasih Bu Jayanti. DM, diabetes mellitus dan body mass index ya di atas standar boleh melakukan persalinan ERAX dok. Nah, ini baru saja kita bahasnya yang boleh dan tidak boleh nih dok. Gimana nih dok? Ya betul, kalau misalnya untuk diabetes mellitusnya bisa-bisa aja dilakukan ERAX. Kalau misalnya untuk BMI yang mungkin di atas normal, mungkin obes atau overweight ya. Nah itu kadang-kadang pada teknik pembiusannya, teknik operasinya juga beresiko. Kalau misalnya cuma hanya lebih sedikit aja sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalnya dia berlebihan yang banyak, juga itu harus kita kaji lagi nih bisa atau enggak gitu. Oke, berarti intinya tetap harus konsultasi ke dokter dulu ya dok ya. Oke. Iya. Karena tidak mutlak kalau BMI itu. Oke. Karena kita juga harus lihat case by case-nya juga seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Jayanti. Dok, kita lanjut lagi. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya kalau orang mau melahirkan dengan teknik ERAX dok? Ada nggak persiapan-persiapan khusus gitu? Nah, untuk metode ERAX ini sebenarnya harus ada persiapannya. Jadi sebenarnya tadi tidak bisa orang datang ucuk-ucuk untuk dok saya mau ERAX nih. Karena kita akan lihat nih kondisinya pada saat sampai pada titik dia akan operasi ini, dia optimal nggak gitu. Optimal dalam arti HB-nya, sel darah merahnya, dia sesuai sama normalnya nggak. Nah kemudian yang lainnya harus kita lihat juga nutrisinya. Nutrisi itu sangat penting untuk melihat kondisi ibu yang optimal dan juga ada hubungannya rasa nyeri ini dan nutrisi gitu dengan vitamin D, vitamin zinc gitu. Jadi dia harus istilahnya kondisinya optimal, nutrisinya optimal, harus dipersiapkan dari jauh sebelum dia hamil gitu. Dan pada saat proses hamil harus dimonitor kadar HB-nya gitu. Oke. Dok, ini kalau ngomongin ERAX ya, ini kan katanya ya mirip-mirip dengan sesar gitu ya. Kalau sesar kan tadi di segmen sebelumnya kita juga udah ngebahas gitu ya. Bisa milih tanggal kelahiran asal masuk range yang durasi yang pas berapa minggunya gitu. Nah kalau untuk ERAX sendiri ini bisa milih tanggal cantik juga dok? Gitu boleh milih tanggal kelahiran juga atau gimana nih? Iya, jadi sebenarnya ERAX ini sama lah dengan sesar, cuma ada beberapa protokol yang kita masukkan. Untuk overall tindakannya semua kurang lebih sama kok, ibunya akan melakukan operasi gitu. Cuma ada penambahan protokol atau misalnya tadi puasa, obat-obatan yang kita masukkan pada saat proses operasi dan intraoperasi dan sesudah operasi itu yang disesuaikan aja, nggak jauh berbeda. Gitu. Oke, nggak jauh berbeda ya. Dan berapa kali betul sih dok? Karena mungkin udah kecanduan nih, ketagihan karena dia kehamilan pertama pakai ERAX gitu ya. Kok nyaman gitu ya. Akhirnya kehamilan kedua gitu itu boleh ERAX lagi atau ada maksimalnya sih dok? Kalau misalnya untuk maksimalnya sih sama aja kayak operasi sesar aja ya. Maksimalnya sebenarnya tidak ada, cuma ibunya harus diedukasi bahaya atau resikonya untuk jika dia hamil lagi gitu. Sebenarnya sih nggak ada maksimalnya, mungkin bisa ada yang 3, 4, 5, bahkan katanya ada yang sampai 7 gitu. Wow. Tapi ada gitu interval maksudnya minimal sudah berapa lama kemudian boleh ERAX lagi dok? Nah, untuk itu sih kita pakai sama kayak operasi sesar ya. Baiknya dikasih waktu lah, jangan terlalu cepat supaya dinding rahimnya
pulih secara cepat. Itu biasanya 18 bulan lah jaraknya 18 dari bulan yang ya. sebelumnya. Oke. Iya, supaya risiko-risikonya dinding rahimnya akan lebih tebal dan ibunya juga pasti udah istilahnya anak sebelumnya sudah terawat dulu dengan baik, jangan sampai masih kecil juga. Oke, jangan terlalu produktif juga ya dok ya. Kita harus memperhatikan kesehatan juga seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang ereksi sendiri dok, kan memang yang diarahkan yang menjadi akhirnya orang suka kan proses recovery-nya. Tadi ada enhance ya, gitu, enhance recovery-nya gitu. Yang sebenarnya semua orang akan standarnya sama, misal sejam 2 jam udah mulai bisa TikTokan lagi gitu ya dok. Kan tadi dokter juga menyebut ya waktu break, ternyata udah bisa main TikTok setelah sejam ereks gitu. Nah ini standarnya semua akan sama atau kembali lagi akan berbeda-beda, cuman ada kayak durasi antara 1 sampai 3 atau 4 jam tergantung riwayat kesehatan, kondisi kesehatan seseorang atau gimana dok? Iya betul, untuk kapan dia akan jalannya biasanya akan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin 1 jaman atau 2 jaman atau lebih, tergantung tiap-tiap orangnya. Nah biasanya untuk di rumah sakit, ada rumah sakit yang memakai patokan misalnya 6 jam batasannya, baru istilahnya ada perawat yang mendatangi ibunya untuk, ibu gimana udah bisa jalan belum, memotivasi ibunya juga untuk bisa jalan. Tapi ada juga yang kadang-kadang karena pada saat proses eraks ini ibunya kondisinya bugar, tidak diberikan obat anestesi yang sedasi, membuat ibunya ngantuk dan segala macam. Dia bahkan udah bisa jalan sendiri beberapa jam, 1 jaman sebelum operasi. Bahkan pasien saya ada yang dia, dok saya mandi ya WA saya gitu. Dia udah mandi. Sampai mandi ya dok. 6 jam dia udah mandi. Sebenarnya saya balesnya, saya takutnya tidak ada, dia nggak manggil perawat ya. Ibu jangan mandi bu. Abis itu saya nunggu berapa menit, nih udah mandi dok. Oh ya udah. Aman kan tapi bu ya. Oke, ini sangat luar biasa ya dok ya. Tapi gini dok, ini pasti kepikiran oleh semua ibu-ibu ya, karena mungkin tertarik dengan teknik eraks ini sendiri gitu. Ketika ibu hamil ini kan pasti dipantau kondisinya dok ya. Oh bu ini bisa lahiran normal atau harus sesar karena sungsang dan lain sebagainya gitu. Ketika ada ibu yang berpotensi untuk bisa kok lahiran normal tapi akhirnya memilih ereks, ini nggak masalah ya dok ya atau gimana? Tetap kita harus melakukan edukasi ya, bahwa kita kasih tahu dulu ibu ini bisa normal nih, kalau misalnya sesar nanti begini-begini resikonya setelah melahirkan. Takutnya misalnya yang tadi dinding rahimnya tipis, atau misalnya resiko untuk perlengkatan plasenta di operasi atau kehamilan berikutnya yang disebut dengan akreta. Nah itu tinggi, kalau misalnya sudah akreta ya mau nggak mau kemungkinan untuk diangkat rahimnya sangat besar gitu. Apalagi kalau misalnya nanti dia mungkin baru anak kedua ya, gitu. Harus diedukasi dulu resiko-resikonya pada saat setelah operasi. Jarak antara anaknya dia harus berapa lama gitu. Dia harus teredukasi dengan baik, walaupun nanti mungkin dia melakukan operasi dengan atau atas permintaan sendiri gitu. Oke, berarti harus diedukasi tentang risiko-risiko yang bisa saja terjadi gitu ya. Nah itu tadi kalau ngomongin tentang risiko dok, sebenarnya kalau tadi kan ke ibunya, kalau ke anaknya dok, ke janinnya atau ke bayinya, ada nggak sih perbedaan kondisi antara anak atau bayi yang lahir secara normal maupun dengan ereks ini sendiri dok? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang bermakna normal dan sesar. Tapi kalau misalnya normal, yang operasi sesar yang biasanya kita lakukan yang normal dengan ereks, sebenarnya ada beberapa poin yang kita tambahkan. Misalnya protokol delay cord clamping. Jadi tali pusatnya dilakukan penundaan klem sekitar 30 detik sampai 1 menit ya. Sehingga aliran darah di tali pusat itu masih ada untuk beberapa detik itu. Diharapkan untuk cadangan zat besi pada bayinya akan lebih baik, akan lebih banyak daripada yang biasa gitu. Delay cord clamping. Oke.
Berarti memang penting sekali ya untuk kemudian konsultasi, diskusi sama dokternya masing-masing untuk mengetahui potensi, oh ibu bisa lahirin normal nih kalau ibu milih IREX begini gitu ya. Ini menjadi diskusi yang penting juga ya untuk kemudian memilih proses persalinan yang tepat. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas ya, tadi kan sudah dijelaskan nih normal, sesar sampai IREX seperti itu ya. Nanti kita akan membahas secara umum apa yang perlu dilakukan, tips-tips gitu ya supaya nanti pas persalinannya lancar, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Maurid Sondak, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Nah dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas tips ya supaya persalinannya lancar, entah itu untuk yang normal, sesar maupun IREX seperti itu. Yang pertama adalah senam hamil. Nah, senam hamil ini dampaknya juga bagus nggak sih dok untuk wanita hamil yang mau melahirkan? Nah, ya untuk senam hamil sangat dianjurkan, salah satu olahraga yang sangat dianjurkan karena dia akan menggunakan otot-ototnya yang akan membantu proses persalinan gitu. Karena senam hamil ini istilahnya udah dimodifikasi teknik-teknik atau gerakan yang bisa membantu nanti pada proses persalinan. Nah, karena ada perbedaan juga bagi ibu-ibu yang akan melahirkan secara normal. Tingkat nyerinya ibu-ibu yang sudah dilatih dan belum dilatih ada perbedaannya tuh. Akan lebih terasa nyeri bagi ibu-ibu yang istilahnya belum dilatih untuk melahirkan. Khususnya bagi yang anak pertama ya. Gitu. Bagi mereka yang istilahnya sudah terlatih, kadar tingkat skor nyerinya akan berbeda, akan lebih rendah. Gitu. Bagi yang anak pertama khususnya, kalau yang kedua kurang lebih sama tingkat nyerinya karena mungkin dia istilahnya udah latihan pada saat proses persalinan sebelumnya ya. Oke. Ada nggak sih dok jenis olahraganya atau kemudian durasinya atau kapan memulainya? Misalnya di kehamilan berapa minggu sudah boleh senam hamilnya supaya untuk mendukung persalinan yang lancar dok? Ya, untuk olahraga sendiri sebenarnya tidak ada batasannya usia kehamilannya. Biasanya di tempat-tempat atau rumah sakit yang akan senam hamil biasanya ada yang di atas 20 minggu, ada juga yang di atas 28 minggu gitu. Dan harus dilihat juga ibu-ibunya ada risiko-risiko untuk kelahiran prematur atau tidak gitu. Oke, jadi dilihat juga situasi dan kondisinya ya dari si ibu hamilnya sendiri. Betul. Oke, yang selanjutnya latihan pernapasan dengan yoga. Nah, hubungan latihan pernapasan dengan yoga dengan proses persalinan gimana sih dok? Ya, jadi yoga ini ya kurang lebih sih mirip ya. Ada gerakan-gerakan yang seperti senam hamil ditambahkan dengan relaksasi. Kalau yoga kan dia intinya tuh ada proses relaksasi membuat ibunya lebih tenang gitu. Dan teknik pernapasan itu penting karena pada saat dia akan proses melahirkan atau mengejan, napasnya itu harus diatur gitu. Pasti akan ngos-ngosan kalau dia nggak diatur, tidak memiliki teknik yang baik, dia akan keteteran nanti. Oke ya, jadi juga penting untuk ngomong tentang latihan pernapasan. Selanjutnya adalah lakukan pijat perineum. Ini yang seperti apa dok? Nah, pijat perineum itu juga dianjurkan sekarang ini untuk mengurangi robekan pada saat proses persalinan ya. Jadi di daerah vagina di arah jam 3 sampai 9 itu dilakukan pemijatan dengan menggunakan istilahnya minyak atau misalnya lumbrikan di daerah ke arah luar gitu. Dipijat di arah jam 3 sampai jam 9 ke arah luar untuk membuat istilahnya di bagian bawah itu menjadi lebih siap untuk pada proses persalinan. Nanti tingkat rupturnya atau robekannya akan relatif lebih
kurang gitu. Oke ya, memang penting juga untuk pijat perineum ini sendiri. Yang selanjutnya adalah tetap aktif bergerak. Nah, kadang-kadang kan ibu hamil banyak yang karena aduh berat segala macam, akhirnya banyak duduk, akhirnya kakinya bengkak segala macam gitu ya dok ya. Nah sebenarnya tetap aktif bergerak ini juga bisa mendukung ya, aktivitas fisik yang tetap aktif ini bisa membuat persalinan lancar dok. Iya, terutama apalagi jika dia melakukan olahraga ya. Untuk ibu hamil diharapkan untuk tetap aktif jika kondisinya baik. Nggak ada pantangan istilahnya, dok harus begini, dok ada pantangan nggak? Kita harus istirahat kah? Atau harus mengurangi aktivitas? Sebenarnya nggak ada. Aktivitas apa dan olahraga yang aman, yang biasa dia lakukan sebelum hamil boleh dilakukan gitu. Biasanya kan suka takut nih, dok boleh naik turun tangga nggak? Itu yang paling sering tuh, pada takut ya. Iya sebenarnya nggak apa-apa. Apa yang biasanya dia lakukan sebelumnya itu pada saat hamil boleh dilakukan itu, karena dia udah biasa ya, termasuk olahraga tertentu. Oke, sesuatu yang sudah biasa nggak apa-apa ya, asal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke dok, kalau hidroterapi itu apa ya dok ya? Pernah dengar hidroterapi nih saya dok? Nah, hidroterapi itu, nanti yang mungkin hubungannya dengan yang tadi saya bilang tuh, ada yang nanti kayak waterbird gitu-gitu ya. Nah kalau di Indonesia kayak terapi melahirkan yang di air itu tidak dianjurkan lagi, karena proses untuk pengolahan airnya dan segala macam itu harus dipantau dengan baik gitu. Tidak boleh sembarangan buat melahirkan secara waterbird gitu. Oke, karena kita sih sebagai orang awam pikirannya kalau waterbird gitu ya, bayinya masuk air gitu. Serem juga gitu ya dok. Itu pikiran orang awamnya seperti itu. Nah untuk itu makanya mungkin sempat booming kan berapa tahun lalu ya. Betul. Tapi di Indonesia itu tidak dianggap lagi, tidak merupakan suatu yang lazim untuk kita lakukan lagi, karena dia harus diawasi dengan ketat prosesnya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ivan sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini pembelajaran baik untuk kita semuanya, terutama untuk ibu hamil, apalagi pertama mau menentukan lahiran normal, sesar atau erak seperti itu ya. Ini juga berpengaruh pada risiko-risiko yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, tetap harus konsultasi dulu ke dokternya supaya tetap sehat ibu dan anaknya. Terima kasih Dr. Ivan, sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi dok. Selalu, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.